Ketika bunga-bunga haus dan rerumputan kering, datang rintik hujan turun dengan riang, kesana kemari menari riang, hingga sinar mentari mengejarnya pergi. Ketika bunga-bunga haus dan rerumputan kering, datang rintik hujan turun dengan senang, kesana kemari menari senang, hingga sinar mentari mengejarnya pergi. Halo semua, saya lagi nongkrong di sawah lagi. Kemarin habis kenalan, sekarang saya siang-siang nongkrong di sawah. Sedikit mengganggu sih sebenarnya, soalnya tadi ada ular gitu kan, lewat di pematang sawah deket saya duduk, terus dia balik lagi deh. Terus pikir maaf ya ular, nih ada orang nggak jelas duduk di sawah siang-siang. Tapi nggak apa-apa, dia balik kayaknya ngejar kodok. Anyway, hari ini saya ingin bercerita sedikit tentang bagaimana guru atau guru wodop atau orang tua atau orang dewasa berbicara kepada anak-anak dari perspektif Steiner atau Children Development atau wodop itu sendiri. Nah, lagu tadi sebenarnya dalam bahasa Inggris, tapi saya coba cari kata-kata gitu kan, dan niatkan untuk cari kata yang tepat. Setelah saya lihat perkenalan kemarin pun belepotan gitu kan ya, mohon dimaklumi karena bahasa Indonesia adalah bahasa ketiga saya dan bahasa Inggris adalah bahasa kelima. Jadi kalau ditilik dari jiwa gitu kan, orang yang berbicara bahasa bukan yang bahasa ibunya itu jiwanya berbeda. Jadi ada sedikit pembenaran. Itu khusus sih dibahas sama Rudolf Steiner. Udah ya, nanti mungkin ya kalau bisa dan ada waktu. Nah, dari contoh lagu tadi, untuk saya dan anak-anak seneng dan saya nyanyikan dengan riang, terus dari maknanya pun indah gitu. Jadi tidak ada hal yang buruk tentang hujan. Kalau dipikir-pikir, kenapa kita harus mengusir hujan gitu? Hujan pergilah gitu kan. Sedangkan tanaman dan bumi perlu hujan untuk bertumbuh. Ularnya lewat di sungai, renang dia. Apa tadi ya? Oh ya, kan kita perlu hujan, tanaman perlu hujan, tanaman perlu bertumbuh. Kenapa tanaman perlu bertumbuh dan benefit juga kan untuk kita, karena kita perlu oksigen. Nah, itu mungkin bisa dibilang filosofi dibaliknya kenapa kita memilih kata-kata yang baik dan penuh makna sebelum kita berinteraksi dengan anak-anak. Terutama kalau dari lagu, mungkin
lebih ngena mungkin ya ke jiwa anak-anak, karena pada dasarnya mereka, kalau berdasarkan pengalaman saya memang benar adanya bahwa mereka lebih ngingat, lebih menyimak, lebih merasakan mungkin segala sesuatu yang disampaikan lewat lagu gitu. Nah, tentu saja kita tidak menjelaskan, oh kenapa kita tidak mengusir hujan, tidak. Itu contoh kecil saja. Jadi kata-kata atau lagu sangat dipertimbangkan pemilihan katanya, apakah itu sesuai dengan anak-anak, lalu apakah sejatinya makna dari kata-kata atau lagu yang kita nyanyikan gitu, terutama anak-anak usia PAUD atau bahkan dari bayi mungkin ya. Kalau dari sisi lagu sendiri tentunya ada banyak sekali penelitian yang menyatakan bahwa dengan bernyanyi anak-anak yang usia muda itu mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pertumbuhan otak mereka. Dari sisi neurological benefitnya itu ada banyak sekali penelitiannya. Jadi kalau tidak salah itu menyeimbangkan sisi otak kiri juga otak kanan, dan banyak sekali manfaat-manfaat yang lainnya. Nah, contoh dari lagu yang saya sampaikan itu adalah hujan itu tidak buruk, tidak selalu buruk. Hujan itu malah membawa kegembiraan gitu kan, kesenangan gitu. Nah, dari satu lagu itu saja yang kata-katanya baik gitu kan, nggak ada yang buruk dari datangnya hujan, karena memang sudah waktunya hujan ya hujan saja. Nah, contohnya hampir 2 minggu di Bali itu hujan. Nah, jadi baru 2 hari inilah atau 3 hari belakangan ini baru ada matahari. Dan kalau untuk saya yang juga notabene belajar gitu kan, memaknai apa yang ada di sekitar kita, apa yang ada di alam gitu kan ya. Memang kalau sudah waktunya hujan ya hujan, memang kita perlu hujan dan alam juga perlu hujan. Jadi kenapa harus inguh kalau orang Bali bilang atau ribut gitu, aduh ngeluh ya, lebih gampang ngeluh, males sih keluar kemana-mana. Nah, karena dengan menyanyikan lagu tersebut kemudian belajar memaknainya, saya jadi dapat manfaat juga sebenarnya. Jadi melalui pemaknaan kata-kata yang di lagu itu yang ya baik, saya jadi merasa menghadapinya lebih menerima gitu, lebih menerima. Jadi kalau hujan ya pakai jas hujan, pakai payung, atau kalau enggak, kalau gerimis-gerimis sedikit ya tidak menghalangi untuk melakukan kegiatan atau mengubah mood mungkin yang gampang lah yang terjadi sama kita, yang seringnya terjadi sama kita. Bahkan kita orang dewasa ya mungkin karena lebih ke proses mungkin ya. Tapi kalau anak-anak yang saya lihat itu, kalau hujan kita nyanyi lagu tentang hujan, terus kalau ada hujan, pas ada hujan mereka harusnya main di luar, ya udah kadang mereka nyanyi sendiri gitu, kadang nyanyi mereka sendiri kayak bergumam gitu. Aslinya memang bahasa Inggris, cuman saya bahasa Indonesia kan sebisa saya. Jadi mereka nyanyi, terus mereka nggak terlalu terpengaruh gitu. Oh tidak, hujannya datang, gimana dong, nggak bisa main nih gitu, nggak. Malah
malah mereka lebih resilient, lebih teguh gitu ya, lebih tangguh. Karena apa? Dengan pemaknaan dari kata-kata yang satu lagu itu saja, oh hujan itu nggak apa-apa kok gitu. Mereka tetap aja main kalau mereka mau main di halaman gitu kan, di halaman sekolah, atau kalau si bungsu saya sendiri ya udah kalau hujan ya kita pakai payung atau pakai jas hujan gitu. Mereka kalau mau main ya main. Ada sih yang memutuskan saya nggak mau main hari ini, saya nggak mau bahasa, ya nggak apa-apa juga. Tapi mereka di tempat, di pondok tempat berlindung gitu kan ya, tetap nyanyi-nyanyi. Terus kadang-kadang ngecek, oh mataharinya udah datang belum gitu. Terus oh lihat rintik hujannya di air sawah gitu, kayak lebih mengamati alam, lebih apa ya, observant gitu kan, lebih bisa mengagumi, mungkin lebih dalamnya lagi lebih bisa bersyukur. Dan kalau saya lihat sih lebih ini ya, lebih terhubung dengan segala sesuatu yang terjadi di sekitar mereka. Artinya apa? Bukan, kalau menurut saya ya, menurut saya pribadi ya, bukan kita mau apa ya, memanipulasi anak untuk melihat segala sesuatu dari sisi yang baiknya saja. Kalau menurut saya bukan seperti itu. Karena walaupun mereka masih muda gitu kan, mereka tetap bisa memproses apa yang ada. Hanya saja mungkin karena kita diharapkan bisa menyederhanakan kata-kata, atau benar-benar menyampaikan apa yang memang memiliki makna yang idealnya, yang sejati gitu kan. Mereka bisa kok, bisa menyerap itu, menyerap nilai-nilai kebaikan yang ada di sekitarnya ya. Nah, oh ya, kemarin saya baru ingat, dari satu perspektif itu saja, ada sih orang tua yang bilang, oh Ibu Puspa terima kasih, dengan lagu itu saya jadi perspektif saya jadi berubah gitu. Jadi orang dewasa pun ketika nge-switch gitu kan, ketika mengubah sudut pandang atau perspektifnya tentang hujan gitu kan, ini kita bakalan ngomongin hujan banyak, terus dia fine aja katanya. Ini salah satu orang tua dari murid sih bilang, kan saya sharing lagunya gitu kan untuk anak-anak biasanya pas libur. Terus dia mengatakan demikian, terus saya pikir oh iya ya, saya juga begitu sebenarnya. Jadi karena bernyanyi dengan sungguh-sungguh gitu kan, bernyanyi dengan gembira, makna dari lagu-lagu yang saya nyanyikan juga meresap ke dalam diri saya gitu. Jadi saya tidak terlalu khawatir lagi ya, atau merasa kesel gitu kan, hujan gitu. Terus aduh kesel nih, hujan terus kenapa sih gitu. Ya udah, kalau hujan ya hujan aja gitu, terus gimana ya, jalan terus gitu kan. Di sanalah tumbuh resilient menurut saya. Jadi ketangguhan yang berasal dari keterhubungan kita kepada segala sesuatu yang ada, dan memang dimaknai ya, disyukuri gitu. Nah dari sana juga saya hubungkan, ketika perspektif saya berubah tentang satu hal aja, yang lainnya ngikut. Misalnya banyak orang tua ya yang mungkin memang niatnya baik gitu kan, bilang terima kasih, bilang maaf gitu kan, bilang terima kasih, bilang bye sama Ibu Puspa gitu. Kadang saya saya bilang sih,
kalau memang waktunya bilang oh ya makasih, terus dadah gitu kan, bye bye. Terus kalau orang tuanya maksa anak untuk bilang maaf, itu yang saya agak sulit juga. Cuman ya terus paling saya bilang ya we can try better next time. Artinya saya bilang bukan you waktu itu, contoh aja. Karena memang untuk saya si anak mungkin melakukan kesalahan gitu kan, niat orang tuanya mungkin baik nyuruh minta maaf gitu kan, tapi untuk saya dan saya yakin teman-teman guru wodop gitu kan setuju bahwa anak-anak itu nggak punya kewajiban untuk menyampaikan atau mengekspresikan segala sesuatu yang sebenarnya bisa dipertanyakan apakah itu keperluan kita sebagai orang dewasa untuk mendengar si anak bilang terima kasih, maaf, terus dadah gitu. Terus ada juga orang tua yang nanya gitu kan, karena pas bertemu saya bilang kalau di sini di TK Wodop kami tidak menjelaskan segala sesuatu dengan panjang lebar, jadi kami menyederhanakan kata-kata itu maksimal memang 10 kata. Lihat jalannya atau pegangan gitu. Jadi nggak yang jadi hati-hati kamu harus lihat kakinya, tanganmu harus kuat pegang terus waktu itu sih saya mikir juga gitu. Saya tanya kembali ke orang tuanya, terus kalau memang si anak dituntut oleh keluarga yang lainnya untuk menyampaikan maaf dengan segera, kemudian terima kasih, bahkan orang tuanya kesannya dihakimi oleh keluarga yang lain bahwa si anak tidak memiliki sopan santun gitu. Terus saya tanya lagi, sekarang kita sebagai orang dewasa apakah merasa bahwa si anak itu perlu diajari sopan santun, atau kitanya yang merasa perlu untuk mendengar dari anak-anak tersebut? Lalu kemudian kalau memang anak-anak harus diajari sopan santun dengan mengekspresikan atau mengatakan di saat itu juga, apakah itu artinya si anak tidak punya rasa sopan santun di dalam diri mereka? Gitu sih saya waktu itu bilang, maaf anginnya kenceng bilang ke orang tua tersebut. Jadi kalau menurut saya pribadi, anak-anak itu apalagi yang masih muda, pada dasarnya anak-anak yang luar biasa. Ketika mereka melakukan kesalahan, bisa dilihat ekspresi mereka. Pada dasarnya mereka menunjukkan rasa penyesalan mereka, rasa ketidaknyamanan mereka. Kalau kita lihat dengan cermat gitu ya, kalau kita membuka diri untuk mengamati. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya sudah merasa menyesal gitu, walaupun tanpa harus dipaksa mengungkapkan maaf. Terus atau juga ketika mereka menerima sesuatu atau pulang gitu kan, bisa dilihat dari mata mereka yang berbinar. Ya udah, itu menurut saya sih cukup. Mereka sudah berterima kasih kok. Jiwa-jiwa kecil itu sebenarnya sangat luar biasa. Kalau menurut saya mungkin lebih daripada kita gitu kan. Tanpa timbangan moral sebagaimana
kita orang dewasa memiliki takarannya gitu. Jadi kemana-mana kan ya. Terus banyak dari kita orang dewasa punya kecenderungan untuk menjelaskan segala sesuatu atau mengekspresikan akan. Misalnya nih, ada anak yang datang gitu kan. Kalau yang saya pelajari, ya udah kita sapa saja sebagaimana seharusnya, sebenar-benarnya, meaningful gitu kan, meaningful interaction, interaksi yang penuh makna. Atau saya geli sama pengucapan saya sendiri. Atau gini, kalau saya nimbangnya gini, kalau kita tidak mengatakan kata-kata yang ingin kita sampaikan kepada orang dewasa, maka prinsip saya kita tidak mengatakannya kepada anak-anak. Tapi di luar penjelasan ya, di luar penjelasan logik tentang segala sesuatu. Misalnya kalau anak-anak melakukan kesalahan atau apa ya jadinya ya, sepertinya kurang tepat. Oh, ketika kita mengharapkan mereka gitulah ya. Ketika kita punya harapan atau ekspektasi untuk anak-anak mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu gitu sih. Jadi dengan referen yang demikian, maka saya menumbuhkan cara untuk berbicara atau berinteraksi dengan mereka. Tapi kalau dari sisi penyederhanaan yang seminimal mungkin tapi sebermakna mungkin, misalnya tanpa membangunkan proses berpikir anak-anak gitu. Itu satu aspek yang lain lagi. Misalnya kalau adik nih, bungsu saya, kalau dia lempar mainan gitu, saya bilangnya gini, adik mainannya taruh sini, sambil saya lakukan sebenarnya. Jadi lebih kepada meniru juga gitu. Jadi usaha untuk menggambarkan bahwa dunia ini baik dari kata-kata itu sepengalaman saya dan sepengamatan saya sejauh ini memang luar biasa sih, luar biasa memang manfaatnya dan proses juga untuk saya belajar. Apalagi nih yang bisa saya katakan ketika ada anak yang melakukan ini atau mengatakan ini atau kayak gini gitu, kadang-kadang ya harus berpikir juga gitu mungkin ya. Jadi dari satu lagu sederhana yang penuh makna gitu dan tentunya disampaikan dengan sepenuh hati gitu kan, memiliki apa ya, bukan manfaat sih, memiliki apa ya, memiliki keterkaitan dengan proses
perkembangan anak yang masih muda gitu mungkin ya, kan belibet. Ya mungkin itu, semoga ada yang bisa dijadikan contoh dari cerita saya yang sekali lagi kesana kemari. Kalau dipikir-pikir saya juga sedang belajar, sedang berproses untuk menyampaikan segala sesuatu yang ada di perasaan saya atau di pikiran saya itu melalui pemilihan kata yang tepat, which is nggak gampang. Semoga suatu saat menjadi gampang, gitu kali ya. Oke, sepertinya saya sudah lapar. Ini udah lewat tengah hari, matahari semakin terik. Nih sawahnya panas. Itu motor kecil saya. Oh iya, ini kan sawahnya kan lagi apa namanya ya? Lagi proses persiapan untuk penanaman bibit. Jadi semoga cerita saya hari ini sama seperti proses itu. Jadi proses persiapan untuk bibit-bibit yang akan ditanam, dan semoga bisa bertumbuh dengan baik dan baik dan benar dan indah gitu kan. Oke, sekian dulu cerita hari ini. Sampai jumpa. Makasih.